Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Apakah masih baik-baik saja? Tetap semangat dan tetap sehat ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Ardani dari Universitas Pakuan NPM 0221200041. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu leadership dari pembahasan video saya sebelumnya tentang organisasi Paskibra yang memiliki manfaat leadership. Organisasi Paskibra tentu saja mengajarkan kita leadership. Saya sebagai mahasiswa sangat membutuhkan kemampuan itu di dalam kemahasiswaan. Mahasiswa sangat membutuhkan leadership karena dalam kemahasiswaan banyak sekali pikiran-pikiran atau perspektif orang lain demi satu tujuan yang baik, yaitu satu tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu, kita harus memiliki skill leadership. Begitu pula ketika kita telah lulus ataupun sedang bekerja. Perusahaan menuntut kita untuk memiliki skill leadership yang baik demi tercapainya tujuan organisasi atau sebuah perusahaan dengan cara yang paling efektif. Selanjutnya, apa itu leadership? Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Dalam menjalani leadership, kita harus mempunyai sikap-sikap agar menjadi seorang leader yang baik. Seorang leader yang baik harus memiliki keterampilan sosial, seperti seorang pemimpin harus mempunyai kepekaan terhadap situasi yang terjadi saat itu di dalam organisasi dan dapat bertindak sesuai dengan situasi. Selanjutnya, seorang leader harus memiliki kebijaksanaan. Ada banyak orang yang terlibat dalam suatu tim. Semakin banyak orang, semakin banyak pemikiran dan perspektif yang ada. Oleh karena itu, diharapkan seorang leader harus terbuka untuk perspektif orang lain, agar tidak terjadinya miskomunikasi. Seorang leader pun harus memiliki keberanian. Sebuah tim dalam perusahaan akan menghadapi banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, leader harus berani dan memahami kapan waktu untuk mempertahankan atau melakukan hal-hal yang dianggap benar, serta mampu menghadapi permasalahan. Selanjutnya, mampu membuat keputusan. Ini salah satu tanggung jawab leader untuk membuat keputusan secara efektif, secara cepat, dan sebisa mungkin meminimalkan kerugian yang dialami oleh anggotanya. Suatu permasalahan membutuhkan solusi yang harus diputuskan, kemudian dieksekusi. Keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kebaikan bersama dan mengatasi masalah yang ada untuk memberi pengaruh yang besar dalam tim. Mengapa leadership perlu diperlukan dalam perusahaan? Leadership merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi, sebab leadership merupakan kunci keberhasilan tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, apa sih manfaat leadership dalam perusahaan? Leadership dalam perusahaan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, karena dengan leadership kita teratur dalam mengerjakan tugas dan selesai tepat pada waktunya. Lalu, manfaat leadership lainnya, kita mendapat kemampuan untuk berhasil di bawah tekanan, karena seorang leader dituntut banyak oleh anggotanya untuk menyelesaikan tujuan organisasi dengan baik. Lalu, selain itu, kita bisa memanfaatkan kecerdasan emosional kita lebih percaya diri dalam tim. Lalu, ketika kita mendalami skill leadership,
kita mendapat keterampilan mendengarkan dan komunikasi dengan baik, karena kita bertemu dengan orang banyak, perspektif orang banyak, lalu sadar akan keberagaman di dunia kerja, karena banyak orang yang beragam dan kita harus satu tujuan untuk menyelesaikan tujuan organisasi. Selanjutnya, cara menumbuhkan skill leadership di perusahaan. Leadership tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun harus memberdayakan rekan-rekan tim kita juga agar saling berkembang bersama-sama. Mengembangkan disiplin dalam kehidupan profesional dan pribadi Anda adalah suatu keharusan untuk memiliki skill leadership yang efektif, sekaligus untuk menginspirasi orang lain turut menjadi disiplin. Orang akan menilai kemampuan dan kredibilitas dengan sikap disiplin yang diperlihatkan di tempat kerja, di organisasi, atau dimanapun kalian berada. Tunjukkan disiplin di tempat kerja dengan selalu memenuhi tenggat waktu, menepati janji, dan mengakhiri pertemuan waktu. Jika merasa kesulitan untuk disiplin, cobalah dari hal kecil seperti bangun pagi dan berolahraga setiap hari, rutin membersihkan rumah, dan sebagainya. Ketika sudah terbiasa dengan mengerjakan hal-hal kecil, maka seorang individu akan terbiasa untuk mengerjakan hal besar lainnya. Seorang leader harus juga menginspirasi orang lain, karena anggota pasti akan melihat leadernya sebagai panutan. Setelah itu, tetapkan tujuan yang kuat. Visi dan misi termegah tidak akan pernah berhasil jika tidak adanya tujuan yang kuat untuk merencanakan jalan untuk sampai ke sana. Saat seseorang individu mengembangkan keterampilan leadership, investasikan waktu untuk mengklarifikasikan tujuan dan memperkuatnya, agar tidak ada kesalahpahaman dalam tim maupun organisasi. Lalu pahami kekuatan dan cara. Setiap individu dilahirkan memiliki keunikan dan kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan pada setiap individu akan bermanfaat besar ketika melakukannya adalah benar-benar menguji kekuatan dan kelemahan. Setelah individu menyadari bakat tersembunyi, individu tersebut akan menikmati kekuatan dari dirinya sendiri. Setelah itu menggunakan sebentar saya pindahkan dulu biar terlihat. Selanjutnya, berani mengakui kesalahan dan terus melangkah. Semua manusia di dunia pasti pernah membuat kesalahan. Mengakui kesalahan dan bergerak maju untuk memperbaikinya adalah cara terefektif untuk memperbaiki diri. Kesalahan yang ada dapat menjadi pembelajaran untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Proses arah tim pun akan semakin terarah, karena sudah memahami titik mana yang akan membawa tim pada kegagalan. Jadi, sebagai seorang leader, ketika kita membuat salah, jangan berusaha untuk menghindari masalah tersebut, tapi berani untuk mengakui kesalahannya, lalu bergerak terus ke depan untuk menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Berikut pemaparan saya tentang leadership. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.